Apakah nenek moyang para burung adalah hewan penerbang? Atau mereka berevolusi dari nenek moyang yang sebenarnya tidak bisa terbang? Kenapa ada burung yang kehilangan kemampuannya untuk terbang? Mungkinkah semua burung akhirnya tidak bisa terbang? Burung adalah hewan yang telah membuat iri manusia karena kemampuan terbangnya. Mereka bisa melayang tinggi di udara, bergerak bebas, dan menikmati petualangannya yang seakan tanpa batas. Sebagian dari mereka bahkan bisa hidup di 3 alam berbeda, di udara, di daratan, dan bahkan di dalam air. Tentu saja itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kenapa sebagian burung malah tidak bisa terbang? Ada beberapa burung yang tidak bisa terbang sama sekali, padahal mereka juga punya sayap seperti burung lainnya. Burung unta, emu, kasuari, rea, kiwi, penguin, kakapo, dan lain sebagainya. Mereka diketahui sebagai burung yang tidak bisa terbang. Bahkan ayam dan bebek juga masuk dalam daftar burung yang tidak bisa terbang. Para peneliti memperkirakan bahwa sebenarnya mereka berasal dari leluhur yang bisa terbang, tapi karena beberapa faktor menyebabkan kemampuan terbangnya hilang. Faktor yang diperkirakan telah menghilangkan kemampuan terbang mereka diantaranya adalah karena zona nyaman. Mereka berhasil menemukan wilayah tanpa pemangsa, sehingga tidak perlu terbang untuk menghindari bahaya. Misalnya saja, kondisi daratan Selandia Baru yang diketahui punya banyak burung yang tidak bisa terbang. Selanjutnya, faktor makanan. Mereka berhasil menemukan banyak makanan di daratan, tidak perlu terbang dan hanya perlu berjalan kaki untuk mengambil makanan itu. Karena terlalu mudah mendapat makanan, mereka akhirnya kehilangan kemampuan terbangnya. Yang lebih gokil adalah yang dialami penguin. Mereka hidup di wilayah yang aman dari pemangsa, tapi tidak bisa menemukan makanan di daratan. Akhirnya mereka berevolusi dengan mengembangkan kemampuan berenangnya, tapi kehilangan kemampuan terbangnya. Faktor lainnya adalah gigantisme. Sebagian burung yang tidak bisa terbang mengalami pertumbuhan berlebih yang membuat mereka jadi tidak bisa terbang. Jika kita melihat beberapa burung yang tidak bisa terbang, mereka memang punya tubuh besar, tapi sayapnya kecil. Mungkin saja faktor gigantisme juga berpengaruh, tapi kasusnya agak berbeda dengan burung kiwi, penguin, ayam, bebek, dan yang lain. Mereka tidak besar, tapi tetap saja kehilangan kemampuannya untuk terbang. Jadi, faktor gigantisme masih bisa diperdebatkan. Menurutmu, faktor apa yang menyebabkan hilangnya kemampuan terbang mereka? Nenek moyang tertua dari para burung diyakini adalah sosok dinosaurus yang dikenal sebagai Archaeopteryx yang berasal dari masa 150 juta tahun silam. Dinosaurus dengan ukuran sebesar burung gagak ini diyakini jadi penghubung dari evolusi dinosaurus menjadi unggas. Mereka punya bulu, lengannya seperti sayap, ekornya masih bertulang, mulutnya moncong seperti paruh, tapi masih bergigi. Fosil mereka ditemukan di wilayah Jerman. Dari sisa fosil yang ditemukan, ada banyak persamaan dengan para burung. Beberapa peneliti meyakini jika Archaeopteryx sudah mulai mengembangkan kemampuannya untuk terbang, tapi beberapa yang lain meyakini jika dinosaurus ini belum bisa terbang. Barulah pada generasi berikutnya, kemampuan terbangnya mulai berfungsi dengan baik. Jika nenek moyang para burung memang berasal dari masa akhir dinosaurus, maka mereka adalah kelompok hewan dengan usia yang sangat tua dan masih bertahan hingga saat ini. Kembali ke pertanyaan awal, dengan adanya beberapa burung yang tidak bisa terbang, mungkinkah suatu saat nanti semua burung akhirnya kehilangan kemampuan mereka untuk mengudara? Jika semua burung berada dalam zona nyaman dan ukurannya berlebihan, mungkin saja mereka bisa kehilangan kemampuan terbangnya. Tapi rasanya agak sulit jika membayangkan semua burung akhirnya tidak bisa terbang karena itu adalah ciri khas mereka. Tapi siapa tahu mereka mengalami evolusi yang menghilangkan kemampuan terbang atau bahkan sayap serta bulunya.